berhala yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah, khusus sekretaris DKM kita Mas Yudi yang sedang sakit, doakan semoga disembuhkan, dan ketua DKM kita yang sedang sabar dari Cengkareng pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kajian subuh Salam Muhajirin pagi ini adalah tentang titik balik jiwa dengan air mata cinta kepada Allah. Alhamdulillah di awal tahun kita muhasabah ya untuk menjelang Ramadan juga nih Ustaz. Kita doakan Ustaz yang perlindungan Emma juga diberikan kesehatan oleh Allah. Beliau habis dari Madinah beberapa waktu yang lalu. Baik, tanpa banyak hal kita sama-sama dengarkan waktu dan dapat memisahkan Ustaz sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak Ibu jamaah Musalla Al-Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah, khusus pengurus atau DKM yang dipimpin oleh Pak Haji Budi, dan juga terima kasih kepada Pak Haji Purwo yang sudah mengundang saya ada di tengah Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah, karena kalau kita mau jujur dengan diri kita, banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahkan nikmat itu belum kita syukuri ya. Kita tidak diminta untuk menghitungnya, tapi yang diminta oleh Allah adalah mensyukurinya. Ya, setiap tarikan nafas dan setiap kita melepaskannya, kita bersyukur kepada Allah. Keseimbangan zat atau apapun namanya di dalam tubuh kita itu juga luar biasa sebagai tanda kebesaran Allah di dalam hidup kita. Intinya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nikmat-nikmatku, engkau tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Salam dan salawat mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad SAW beserta istri, keluarga, dan sahabat beliau. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita adalah manusia yang dipilih oleh Allah. Jadi kalau Bapak Ibu dulu belajar ilmu biologi, ketika pertemuan sperma dengan indung telur, itu ada ratusan juta calon manusia. Bayangkan, ratusan juta calon manusia yang ingin bertemu dengan indung telur, tapi yang diizinkan oleh Allah hanya satu. Itulah kita. Makanya Allah meminta kepada kita untuk selalu merenung. Salah satu ayat itu adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar.
Ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan di muka bumi ini dengan sia-sia, selamatkan kami dari siksa neraka. Artinya kita diciptakan oleh Allah, kita dipilih oleh Allah untuk tujuan mulia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Nah, di dalam surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 12, 13, 14, di situ jelas proses penciptaan manusia yang kata Allah dari nutfah, dari setetes air mani menjadi alaqah, segumpal darah, menjadi mudghah, segumpal daging. Nutfah, alaqah, mudghah. Kata Rasulullah, itu tadi ayat Quran. Kata Rasulullah SAW, dalam bentuk nutfah 40 hari, dalam bentuk alaqah 40 hari, dalam bentuk mudghah 40 hari, maka totalnya 120 hari atau sama dengan 4 bulan. Nah, kemudian ditiupkan roh. Ya, dulu kita ketika dalam kandungan ibu kita usia 4 bulan ditiupkan oleh Allah roh. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ya, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Surat Al-Hijr ayat 29. Ketika aku sempurnakan ciptaanku, kata Allah, maka aku tiupkan roh yang 4 bulan tadi. Aku tiupkan roh. Jadi jasad bapak ibu diciptakan oleh Allah, roh diciptakan oleh Allah sebelum jasad. Ya, jadi bahkan roh diciptakan sebelum jasad. Nah, di alam roh roh itu bersumpah kepada Allah. Di Al-A'raf ayat 172. Sebelum ditiupkan jauh, roh bersumpah kepada Allah. Kata Allah di Al-A'raf ayat 172, Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku adalah Tuhanmu? Kata Allah. Kemudian roh kita mengatakan, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Inilah perjanjian primordial, inilah perjanjian suci, inilah perjanjian tulus, inilah perjanjian cinta, inilah perjanjian tauhid. Kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Ditiupkanlah roh itu oleh Allah ke jasad yang 120 hari. Tadi dari sekian ratus juta calon manusia, kita dipilih oleh Allah. Nah, di dalam surat 16 ayat 78, 16 ayat 78, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah keluarkan kamu dari rahim ibumu, tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah berikan kepada kamu pendengaran, Allah berikan kepada kamu penglihatan agar kamu bersyukur. Jadi ketika ruh ditiupkan oleh Allah ke jasad, barulah jasad kita memiliki 7 berjalannya waktu, memiliki 7 sifat wajib Allah yang dipinjamkan Allah kepada kita. Kalau tidak ada 7 itu, Bapak Ibu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Bapak Ibu bisa tinggal di sini, bisa bekerja, bisa menjalani aktivitas ekonomi dan lain-lain karena 7 itu.
Allah pinjamkan 7 sifat wajib Allah kepada kita sepanjang hidup kita. Apa itu? Yang pertama, hayat. Begitu roh ditiupkan, maka hayat hidup. Yang kedua, sama, mendengar. Yang ketiga, basar, melihat. Yang keempat, kalam, berbicara. Bapak Ibu bisa berbicara. Yang kelima, ilmu. Bapak Ibu punya ilmu. Yang keenam, kudrat. Bapak Ibu punya kemampuan, punya kompetensi. Yang ketujuh, iradat. Bapak Ibu punya kehendak. Bayangkan, kita punya 7 yang dipinjamkan oleh Allah kepada kita. Dengan 7 itu, salah satunya kita sukses. Kita punya rumah, kita punya pekerjaan, kita kaya, kita punya rezeki, kita punya kehidupan. Nah, terus kita sombong. Ya, kita sombong. Ketika seseorang olahraga, membentuk tubuhnya, dia six pack, dia besar, dia bilang dia kuat. Padahal dia pakai kekuatan Allah. Dia pakai kudratnya Allah. Dia mau membahagiakan keluarganya, menyekolahkan anaknya, menafkahi keluarganya. Dia pakai apa? Kehendak. Kehendak itu dari mana? Iradatnya Allah, kehendak Allah. 7. Nah, bayangkan, kita diciptakan oleh Allah sempurna. Nah, kemudian kita menjalani kehidupan kita. Diberikan oleh Allah waktu 24 jam. Ya, dikasih oleh Allah sama semua, dikasih oleh Allah waktu 24 jam. Ya, dengan 24 jam itulah kita hidup. Yang dipakai untuk sholat itu hanya 1 jam lebih dalam 24 jam itu. Yang dipakai untuk ruku dan sujud kepada Allah hanya 1,5 jam saja. Yang dipakai untuk tidur hampir 6-7 jam saja, kecuali yang tahajud. Kata dokter, tidur sehat itu 8 jam. Lebih banyak waktu untuk tidur daripada untuk sholat. Yang dipakai untuk kerja 8 jam, 16 jam, 8 jam standar tidur, 8 jam untuk kerja, 16 jam, 1,5 jam untuk sholat, taruhlah 2 jam untuk sholat, 18 jam. 6 jam yang sering bocor. Akhirnya apa? Terdistraksilah perjalanan hidup manusia. Ada satu dosa yang paling dibenci oleh Allah, yaitu sombong. Ya, sombong itu adalah sifat yang paling dibenci oleh Allah. Dan sekarang Bapak Ibu namanya NPD, Narcissistic Personality Disorder. Kalau nggak pakai disorder, nah itu masih normal. Ibu-ibu kita ini umur 70 sekian tahun, foto-foto kalau kemana-mana tunjukin sama temannya, aku ada di sini, aku ada di Bogor, aku ada di Jepang, aku ada di mana, itu masih narsis, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah narcissistic personality disorder, itu penyakit. Itu gabungan 4. Sifat yang paling dibenci pertama itu sifat sombong. Makanya gak akan mencium wanginya surga orang yang sombong. Ya, orang yang sombong. Apa itu? Merasa dirinya paling kaya, paling hebat, paling pintar, paling cantik, paling ganteng, paling tahu, paling berilmu. Nah, biasanya kalau sudah begitu sepele sama orang lain. Kedua, kalau udah sepele nggak mau dengar nasihat. Nah, itu sifat sombong.
Yang kedua adalah kalau sudah punya sifat sombong, sifat sum'ah, pamer, suka pamer. Pamer rumah, pamer mobil, pamer kendaraan, pamer cincin, ada berliannya. Pamer pekerjaan, pamer kekayaan. Kalau bapak-bapak cincinnya untuk cincin nakut-nakutin orang nggak apa-apa. Untuk biar kelihatan gagah, nggak apa-apa. Tapi pamer yang saya maksud pamer berlian, emas, kekayaan. Kalau sudah pamer, ujub, bangga sama dirinya. Aku, ya selalu aku, rumahku, anakku, asetku, akulah pokoknya. Kalau sudah begitu, ria, pengen dipuji orang. Nah itu namanya narcissistic personality disorder. Maka di dalam surat Luqman, Bapak Ibu, di dalam surat Luqman ayat 12 dan seterusnya, ada Allah mengatakan salah satunya, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi kata Allah, jangan kamu palingkan hatimu dari manusia karena sombong. Banyak gak orang sombong? Banyak. Nah diingatkan oleh Allah, jangan kau palingkan hatimu dari manusia karena sombong. Matamu milik aku, pendengaranmu milik aku, kemampuan komunikasimu milik aku, ilmumu milik aku, kehendakmu milik aku, kemampuan kompetensimu milik aku. Terus kenapa kau yang sombong? Kau bisa mendapatkan rezeki karena setuju yang aku pinjamkan. Kalau nggak ada yang setuju itu ya pakai kain kafan. Kalau nggak ada yang setuju itu pakai kain kafan. Dan tadi Allah katakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah keluarkan kamu dari perut ibumu tidak tahu apa-apa. Allah berikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Nah, terus kenapa kau klaim itu milikmu? Kenapa kau jadi sombong? Apa yang bukan kau miliki? Saya kemarin umroh, minggu lalu baru sampai, sekamar dengan seseorang yang baru kehilangan sahabatnya. Baru saja main golf, Ustaz. Seminggu lalu katanya dia main golf. Begitu main golf, selesai main golf dapat berita dia sakit, stroke, masuk ruang ICU. Kemudian dapat berita meninggal dunia. Saya datang Ustaz ke rumahnya. Ini orang baik katanya, orang baik, bukan orang tidak baik, orang baik. Ya, orang alim, maksudnya rajin ibadah. Itu Ustaz, ruang tamunya seperti hall. Ruang tamunya dia bisa dipakai untuk olahraga seperti hall. Bayangkan besarnya rumahnya Ustaz. Itu di garasinya parkir beberapa mobil, beberapa motor, ada motor gede, kaya raya luar biasa. Tapi saya mikir Ustaz, ya Allah, kalau udah seperti ini apalagi yang bisa dinikmatinya? Nah, apalagi yang bisa dinikmatinya? Nah, itu yang membuat saya merenung saat ini di tanah suci. Betapa lemahnya manusia. Ya iya. Apa yang kita miliki tidak ada. Maka banyak orang yang sombong dengan apa yang dia bukan miliki. Maka diingatkan oleh Allah,
Wala tusair khaddaka linnas, jangan kau palingkan hatimu dari manusia karena sombong. Ngaji diundang ke kampung, nggak level. Maka ada istilah Ustadz selebriti. Ada level nggak level, terbesit saja di hati nggak level. Itu namanya engkau memalingkan hatimu dari manusia karena sombong. Ilmu yang kau miliki, yang ada padamu bukan milikmu. Engkau bisa berbicara, kemampuan skill berbicaramu itu menggunakan kalamnya Allah, karena Allah al-mutakallim. Gak ada yang kau miliki. Dari tanah kau diciptakan, ke tanah engkau dikembalikan. Lewat 24 jam jasadmu bau, aromanya menyeluap keluar. Makanya sibuk keluargamu, kan gitu. Itu jadi bahan perenungan kita Bapak Ibu. Sibuk keluargamu mencari topi kapur barus dan batu es, diletakkannya di bawah jasadmu. Kau yang ngaku dulu hebat itu, kata. Itu ayat apa? Wala tusair khaddaka linnas, jangan kau palingkan hatimu dari manusia karena sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Lagi berjalan ditarik nyawa, jatuh meninggal. Lagi rapat kaya raya sebagai leader, sebagai direktur utama, lagi rapat, baru saja pesawatnya landing dari luar negeri, dijemput oleh mobil mewah dengan ajudannya. Dia perintahkan supirnya, segera cepat, saya mau sampai kantor rapat. Disambut lagi sama security-nya di kantor. Masuk ke ruang rapat, berdiri anak buahnya memimpin rapat. Di tengah rapat jatuh meninggal. Apa yang kita buat? Wala tusair khaddaka linnas, jangan kau palingkan hatimu dari manusia karena sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Badanmu itu, besarnya itu, six pack-nya itu kekuatan aku, kata Allah. Jangan kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Itu ada siapa itu? Bapak Ibu, artis ya. Siapa namanya itu? Ya, akhirnya kena kanker, badannya habis. Gak ada yang kita, gak ada. Hanya debu, kumpulan-kumpulan debu di tubuh ini, ya kumpulan-kumpulan debu yang dikasih nyawa oleh Allah, saripati tanah. Wala tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka kepada orang yang ikhtalah, sombong akibat menghayal, perasaan kaya, perasaan menghayal, perasaan ganteng, menghayal. Ada penyakit lagi namanya post-power syndrome. Dulu gagah, guru senang, ganteng, sukses. Sekarang umur 75 masih punya perasaan gagah, ganteng. Aku dulu dihormati orang, itu penyakit post-power syndrome. Dulu jenderal, sekarang udah tua, udah 80 tahun, bukan jenderal lagi. Hamba Allah, siapkan diri kita untuk pulang. Dulu dirut.
Ini kalau kena penyakit post war syndrome itu, istri pun jadi ajudan di rumah. Tolong itu ambil ini. Anak semua jadi ajudan. Bahkan anak jadi security. Kamu jaga itu. Bapak sebentar lagi keluar. Bukain pagar. Dia lupa itu anaknya. Ini yang saya sampaikan, ini semua cerita nyata di masyarakat. Karena yang berhubungan langsung lapor ke saya istrinya, Ustaz, suami saya kena post war syndrome. Jam 7 udah pakai jas, pakai dasi, bawa tas. Saya tanya, ini di Cempaka Putih, mau kemana Pak? Mau rapat sama Pak Harto. Pak Harto udah meninggal. Pakai sepatu, bukain pagar. Istrinya nggak betah. Akhirnya istrinya pindah dulu sebentar ke daerah sini. Saya nggak kuat Ustaz, tiap hari menghadapi suami begitu. Ya post-war syndrome berarti tadi waktu berkuasa itu, waktu jadi orang hebat itu punya penyakit 4 tadi. Narcissistic personality disorder. Itu bahaya Bapak. Padahal tadi saya katakan kita hanya debu dikasih nyawa oleh Allah. Dari debu kita diciptakan, ke debu lagi kita dikembalikan. Apa yang kita miliki tidak ada yang kita miliki. Maka sifat yang paling dibenci oleh Allah dan Rasul, sampai Rasul katakan tidak akan masuk surga sedikit saja ada kesombongan di dalam diri kita. Salah satu jelas adalah fakhur. Fakhur itu apa? Bangga sama pencapaian-pencapaian hidup kita. Kalau ditanya anak berapa, ya jawab anak 4. Ditanya anak berapa, 1 di Amerika, 1 di Korea, 1 lagi di Malaysia, yang terakhir mau berangkat ke Singapura. Kalau ditanya anak 4, jawab aja anak berapa, ya 4. Itu ketahuan orang yang fakhur itu, ya kan? Ditanya suami kerja di mana, jawab aja suami saya kerja di sini. Jawab suami saya hebat. Pertanyaan apa, jawaban apa. Kadang-kadang dari diskusi kita tahu bahwa orang ini adalah orang yang sombong, fakhur, bangga sama dirinya. Padahal dia debu. Padahal tadi 7 sifat wajib yang dipinjamkan Allah kepada dia itu. Ini kalau ditarik aja nyawa bapak-bapak, ibu-ibu ini nggak jadi nyender loh. Ya. Nggak bisa jalan, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa berkata-kata, nggak bisa berpikir. Makanya 7 sifat wajib yang dititipkan oleh Allah berkurang mulai 40 tahun. Begitu masuk 40 tahun, tanda kematian sudah dimulai. Apa itu? Penglihatan dikurangi oleh Allah. Betul tidak? Cari kacamata plus. Masuk 50-60 tahun, diambil oleh Allah pendengaran. Pendengaran. Masuk 60 ke 70 tahun, diambil oleh Allah ilmu. Lupa, hanya lupa, pikun. Makanya ngaji terus Bapak Ibu, baca Quran terus biar gak pikun. Alhamdulillah nenek saya 95 tahun baca Quran tiap hari, pagi malam, dia gak pikun. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Pak. Minum dulu ya. Nah, Bapak Ibu, masuk jadi apa? Kan 7 sifat wajib dipinjami oleh Allah. Ya, penglihatan berkurang umur 40 pakai kacamata plus. 50 ke 60 udah mulai pendengaran berkurang. Puncaknya di 70.
pendengaran berkurang. 60, 70, 80 ilmu berkurang, lupa. Habis kunci koper, mau kunci koper berikutnya, kunci koper pertama ada di tangan, panik, mana tadi kunci koper? Padahal ada di tangan. Kacamata ditaruh di kepala. Habis kunci koper, karena sibuk mau berangkat keluar kota, ada tadi bukunya ada di mana? Oh, di meja. Begitu dapat bukunya, kacamata di mana? Kacamata di sini. Lupa nama orang. Paling sering ketemu di pasar, ibu apa kabar? Sehat. Ibu sehat. Sudah lewat orangnya siapa tadi namanya? Hah? Ada anak jemaah saya lupa nama anaknya. Anaknya 11. Anak siapa nama kau bebe? Fulan aja lah. Fulan sini kau Fulan. Mau cepat. Apa yang mau Bapak Ibu sombongkan? Tuh. Nah, kemudian ilmu berkurang. Pendengaran berkurang, penglihatan berkurang, ilmu berkurang. Umur 80 sekian sampai 90, lihat orang tua diam aja di rumah. Komunikasinya berkurang. Udah 5, udah 4. Yang kelima, kehendak berkurang. Umur 80 udah nggak banyak kehendak. Umur 70, ayo jalan keluar negeri boleh. 80 udah nggak mungkin. Ada anak-anak memaksakan orang tuanya umur 80 dibawa umroh pakai kursi roda. Aduh, aku udah nggak bisa umroh. Ayolah biar bahagia kita sekeluarga. Dibawa sama anaknya pakai kursi roda, tawaf pakai kursi roda, sa'i pakai kursi roda. Kenapa Bapak Ibu? Kehendak berkurang karena faktanya kemampuan kompetensinya berkurang. Udah nggak bisa jalan, udah nggak bisa apa-apa. Terus apa yang disombongkan manusia? Yang terakhir diambil oleh Allah, yang pertama diberikan oleh Allah, ditarik yang terakhir oleh Allah. Apa itu? Hayat. Betul. Terus apa yang mau kita sombongkan? Maka Bapak Ibu, ada yang namanya titik balik jiwa. Ini sebenarnya buku saya. Pak Puro udah baca belum? Nah, beliau beli. Jadi ada namanya titik balik jiwa. Kalau kita sombong terus, kita lupa jalan pulang. Kita lupa suatu saat keluar dari tubuh kita. Kita lupa suatu saat kita akan dimandikan. Kita lupa, kita abai suatu saat kita akan dikafani. Suatu saat masjid itu akan jadi tempat orang menyolati kita. Suatu saat orang akan mengantar kita ke pemakaman kita. Suatu saat anak kita, istri kita, atau suami kita juga melupakan kita. Karena kehidupan harus berjalan. Minggu pertama masih menziarahi kita, minggu kedua masih menziarahi kita, sebulan lewat masih menziarahi kita, 2 bulan masih menziarahi kita, 3 bulan masih menziarahi kita, seterusnya kita dilupakan. Hanya diselipkan nama kita dalam doa-doa. Akhirnya apa? Kita bertanggung jawab dengan amal kita. Kita bertanggung jawab, bersandar dengan amal kita. Maka di dalam surat Al-Kahfi ayat 46, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu Bapak Ibu hanyalah perhiasan dunia. Al-mal, harta, wal banun, anak-anak, zina, perhiasan, zinatul hayatid dunya.
pakai anting, nggak usah pakai kalung, tetap cakep. Artinya hanya aksesoris. Nah, perhiasan. Nah, Allah katakan ad-dunya zina. Dunia itu adalah perhiasan. Zinatul hayatid dunya. Harta kita, anak kita. Kasihan. Banyak orang yang bangga sama anaknya, tapi ternyata anaknya tidak bisa menjadi aset untuk di akhirat. Dia banggakan anaknya, tapi anaknya tidak bisa menjadi aset untuk akhirat. Nggak pernah mendoakannya, nggak pernah membahagiakannya. Itu yang Allah katakan zina, kecuali anak yang soleh. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Jadi Bapak Ibu, akhirnya kita tuh bersandar dengan amal kita. Perjuangan bapak-bapak menafkahi keluarga itu amal soleh. Perjuangan para ibu-ibu, para ibu di rumah sampai hari tua, keringat, air mata, membesarkan, nyekolahkan anak itu amal soleh. Langkah kaki kita bekerja, langkah kaki kita ke majelis ilmu, itu amal soleh. Senyum, makanya banyak senyum. Islam ini stigma orang agama teroris. Karena dari muka jemaah masjid yang ada senyum. Senyum. Saya nyindir di masjid saya. Kalian katanya ikut sunnah Nabi, sunnah Rasul, ahlus sunnah. Senyum kalian kemana? Hanya karena kami berbeda dengan kalian, enggak kalian senyumin kami. Udah alhamdulillah sekarang di kompleks saya semua senyumin. Ketemu saya, benar. Tadinya kayak kacamata kuda. Katanya ikut sunnah. Sunnah yang paling sederhana apa? Senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum membuat saudaramu adalah sedekah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu diambil oleh Allah hayat yang terakhir tadi 7 ya, masih ingat 7? Apa? Pendengaran, penglihatan milik Allah yang dipinjemin sama kita, ilmu, komunikasi, kehendak itu iradat, kemampuan, kekuasaan. Kalau untuk manusia kompetensi, kudrat. Yang terakhir ayat. Jadi jangan sombong ya. Keluar dari sini tanya sama diri kita, apa yang saya sombongkan dipinjamkan oleh Allah 7 sifat itu. Nah, maka kadang-kadang ada ujian dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ujian itu adalah keniscayaan. Ada namanya pikiran, ada namanya hati. Dalam beberapa perspektif ilmu psikologi, para psikolog itu menyebutkan pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Ya. Yang banyak menyimpan luka. Yang banyak menyimpan luka adalah di sini. Peristiwa masa lalu ada di sini. Cemas, sedih, takut, was-was juga disimpan di sini, di amigdala namanya. Jangka panjangnya disimpan di hipokampus. Amigdala salah satu bagian otak, hipokampus salah satu bagian otak. Peristiwa sedih, kecewa, cemas, takut, was-was yang jangka panjang disimpan di hipokampus. Nah, luka-luka itu ada di sini, ada di sini.
ujian karena pengkhianatan. Ada bapak ibu yang dikhianati oleh siapapun, sahabatnya, pasangan hidupnya, teman bisnisnya, luka. Ada karena pengabaian, dari kecil diabaikan, tidak dipedulikan. Ada karena diperlakukan secara tidak adil. Ada karena penghinaan, dihina. Ya. Ada karena kehilangan anak, kehilangan adik, kehilangan kakak. Dengan orang yang dia cintai, kehilangan barang yang dia sukai, rumah terbakar dan lain-lain. Nah itu ternyata Bapak Ibu dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Baqarah 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ini udah pembahasan lain. Nanti kita hubungkan ke yang pertama tadi. Jadi ujian hidup itu adalah keniscayaan. Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, lapar, berkurangnya harta, buah-buahan jiwa. Beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Jadi ujian hidup itu adalah sebagai titik balik jiwa. Kita pernah bersumpah kepada Allah tadi, Al-A'raf ayat 172, kami bersaksi ya Allah, kami bersumpah ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Tapi nyatanya tadi karena sombong, karena banyak penyakit-penyakit hati kita jauh dari Allah. Dikasih ujian oleh Allah untuk kembali ke titik balik jiwa kita, untuk kembali ke sumpah setia kita. Makanya Bapak Ibu kalau nggak diuji oleh Allah, tandanya Allah nggak cinta sama kita. Jadi Allah menguji kita karena Allah mau kita pulang, kita kembali kepada komitmen ketauhidan kita kepada Allah, kembali Allah. Maka cara kita pulang itu bisa melalui ujian hidup. Ya, kita pulang itu bisa melalui para guru dengar ceramah. Kita bisa pulang itu kembali kepada pengalaman orang lain yang kita lihat. Kembali pulang itu karena kita bisa jadi karena tadi kehilangan. Maka banyak orang yang kembali Bapak Ibu, menghancurkan kesombongannya, dia kembali kepada jati dirinya. Aku hamba-Mu ya Allah. Nah, maka sabar yang dikatakan oleh Allah tadi di Al-Baqarah 155, wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya bahwa ujian itu membuat dia sabar, berarti sabar itulah jalan pulangnya. Apa definisi sabar? Menurut banyak ulama, kuat ketika menghadapi cobaan ujian hidup, tetap ibadah seberat apapun cobaan ujian hidup kita, ya, tetap tidak melakukan perbuatan dosa walaupun berat cobaan ujian hidup kita. Berarti kan tuh sabar itu sebagai jalan pulang. Nah, bisa jadi kalau tidak ada ujian hidup kita lupa pulang. Maka ada penyakit yang bahaya. Apa itu penyakit bahaya? Hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Padahal mati itu adalah keniscayaan. Pulang, kalau tadi pulang ke sumpah setia kita, tapi kalau pulang yang sesungguhnya itu pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Di buku saya itu, titik balik jiwa itu,
mungkin Pak Pro dapat di beberapa halaman itu tebal 320 halaman. Di buku itu dijelaskan, saya tulis. Suatu ketika setelah kuliah subuh, saya sarapan di samping Bintaro Plaza. Di situ kalau pagi ada soto ayam, ada bubur ayam, enak di situ sambil promosi bapak-bapak itu. Nah, diajak jemaah pernah. Begitu pernah sama jemaah, besoknya saya sendiri karena saya habis kuliah subuh. Sebelum duha, jadi nggak pulang karena mau kuliah duha, gitu. Nah saya belum makanan belum datang 2 orang. Hei Ustaz, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasti jemaah, kalau manggil Ustaz gitu ya. Kami jemaah Ustaz, di mana Pak? Saya bilang di salah satu masjid di Bintaro ini. Kita oh ya baik. Sini Pak gabung sama saya nggak ada teman. Nah kami di meja itu aja. Nah di meja 2 meja dari tempat saya. Akhirnya saya gabung ke sana. Saya gabung ke sana karena mungkin sebelum ke sini saya kenal. Saya nggak tahu itu kadang-kadang resonansi ya Bapak Ibu. Apa ya? Feeling apa itu ya? Hidayah dari Allah. Tiba-tiba saya ngomong gitu dan ngomongnya berbentuk nasihat. Padahal tidak dinasehati nih Pak. Nah akhirnya dia meneteskan air mata. Dia bilang, Ustaz, saya punya bisnis, udah IPO, udah masuk bursa efek. Kalau di total kekayaan saya hampir 2 triliun. Tiba-tiba hilang semua. Saya bangkrut. Ini foto-foto saya waktu saya sama artis-artis. Jadi dulu artis-artis pasti mendekat ke saya. Dulu orang-orang berusaha pengen bertemu dengan saya. Gak gampang saya bertemu sama orang katanya. Karena waktu saya mahal, sambil nangis. Ini mobil-mobil saya. Mobilnya mobil 22 pintu itu sport. Ini waktu saya di lapangan golf. Ini kehidupan saya. Wah. Ini dia pakai peci. Keningnya sudah tanda sujudnya terlihat. Ya, mukanya bersih, bercahaya. Ya, beda sama yang di foto. Saya diam menerawang dan dia bercerita juga menerawang karena mungkin pikiran bawah sadarnya mengembalikan semua memori masa lalunya. Nah, tiba-tiba semua itu hilang Ustaz. Hampir, nah dia kosong. Begitu dia ngomong 2 triliun dia kosong. 2 triliun dia netesin air mata. Sekarang saya suka ingat, sayang banget uang itu, besar banget uang itu. Saya biarkan dia cerita sampai akhirnya saya bilang buka surat 13 ayat 18. Bawa HP kan dia buka surat 13 ayat 18. Saya katakan inilah momen yang disebut dengan titik balik jiwa. Ketika kita jauh berjalan, kita lupa pulang. Yang membuat kita lupa pulang itu sesuatu dicabut oleh Allah. Ya kan? Kita jauh berjalan, kita lupa pulang. Lupa kepada janji tadi yang Al-Arafah 172. Lupa pulang. Yang membuat kita lupa pulang itu apa yang diberi oleh Allah. Maka ini orang termasuk disayang oleh Allah. Diambil apa-apa yang diberikan ini untuk dia
pulang. Paham Bapak Ibu? Jadi diambil oleh Allah untuk dia pulang. Disisakan satu rumah untuk tempat tinggal. Nah saya katakan kepadanya, Pak, saya nggak usah sebut namanya, Pak, di surat 13 ayat 18, jangankan 2 triliun, dua bumi, kekayaan dua bumi, jika ditimbang dengan ketaatan kepatuhan, nggak ada apa-apanya dua bumi. Maksudnya Ustaz, Bapak kan tadi lupa sama Allah, nggak ingat sama Allah, hidup glamor, kekayaan luar biasa, bisnisnya berkembang, artis-artis datang mendekat. Bapak nggak ingat sama Allah. Aset Bapak 2 triliun, hampir. Nah kemudian diambil oleh Allah yang 2T ini, taruhlah 1, sekian T, tersisa 2F, rumah tempat tinggal, diambil oleh Allah untuk Bapak pulang, untuk Bapak taat, untuk Bapak berserah kepada Allah, ibadah. Sekarang Bapak hidup di mana? Saya 5 waktu di masjid, Ustaz. Wah, kadang-kadang saya suka tidur-tiduran di masjid. Ini sahabat saya, pindah masjid sholat, ikut kajian-kajian sekarang, Ustaz. Nah itu jika ditimbang dengan dunia dan seisinya 2 kali lipat, masih lebih berat timbangan 5 waktu di masjid, dengar kajian. Oh gitu? Baca ayatnya. Orang-orang ayat itu, surat 13 ayat 18. Orang-orang yang memenuhi suruhan Tuhannya, tempatnya adalah di surga, Pak. Orang-orang yang tidak memenuhi suruhan Tuhan, andaikan, kalau ada, kan nggak pernah ada nih. Andaikan dia punya kekayaan 1 bumi, ditambah lagi 1 bumi, berarti 2 bumi. Niscaya mereka akan menebus surga yang diberikan Allah ke Bapak. Karena Bapak taat. Ini kalau ada orang yang tidak taat, punya kekayaan 2 bumi, dia akan enak banget tuh Bapak. Dia tebus nih, ya Allah aku mau seperti itu, nih kekayaan aku 2 bumi. Menurut ayat ini, kata Allah nggak bisa. Jadi saya ingin katakan juga kepada Bapak Ibu, kekayaan sekarang kan kita harus sedang mempersiapkan jalan pulang semuanya. Kenapa? Kekayaan sejati itu ketaatan kita. 5 waktu, sholat, ngaji, sedekah, nolong orang, senyum, berbagi ilmu, itu ditimbang dengan 2 bumi, nggak ada apa-apanya. Ini ngomong bukan saya, Quran. Dia senyum Bapak Ibu. Ya Allah, alhamdulillah. Saya juga nggak pernah sarapan di situ kecuali diajak jemaah sekali. Ternyata saya sarapan di situ untuk dipertemukan oleh Allah dengan orang yang terluka. Sekali itu aja saya sarapan. Sebelumnya berapa bulan lalu di Masjid Kuricang, itu Masjid Al-Hidayah, Masjid Ar-Rahman Kuricang. Habis kuliah subuh saya sarapannya di sana jemaah 4-5 orang, ayo. Sekali itu aja. Habis itu sendiri. Kok bisa? Ternyata baru saya, ternyata Allah pengen pertemukan saya dengan orang yang terluka. Jadi Pak, bertemunya Bapak dengan Allah itu, ya kan, diambil oleh Allah 2 triliun, diganti sama Allah dengan kekayaan yang kalau ditimbang 2 bumi ini nggak bisa. Apa itu? Ketaatan, kepatuhan. Bapak nangis dia, Bapak Ibu, bersih mukanya. Nah itu tadi. Dulu zaman saya kuliah S3 itu di UIN, saya punya sahabat, saya nggak usah sebut juga nama sahabat saya. Dia didatangi oleh seseorang. Ustaz, saya dengar nama Ustaz, sehingga saya datang. Ustaz katanya spesialis barang hilang, spesialis menemukan barang hilang. Teman saya ketawa, atau spesialis menemukan barang hilang, kayak dukun aja. Kenapa Anda Pak?
saya tahun 99 2000 lah ya, kisaran tahun itu. Kenapa Pak? Saya baru beli mobil baru dari toko, dari showroom, namanya Vios, mobil Vios. Hilang Pak Ustadz, hilang. Ya udah, terus gimana? Saya dengar nama Pak Ustadz, Pak Kiai, spesialis menemukan barang hilang. Coba Ustadz, tolong bantu saya menemukan mobil saya. Nah, kata sahabat saya, ya udah Pak, sebulan Pak, sebulan. Setiap Sabtu Minggu Bapak datang ke kontrakan saya. Saat zaman di UIN tuh kita semua masih kontrak dosen-dosen, Bapak itu mahasiswa S3. Sabtu Minggu datang ke kontrakan saya. Nah, belajarlah tauhid di situ. Sabtu belajar tauhid, Minggu belajar tauhid, terus belajar tauhid tentang Allah. Di hari terakhir, bulan terakhir atau hari terakhir itu, yang barangnya hilang ini bilang, Pak Ustadz, kapan puncaknya kita berdoa untuk kata Ustadznya, Pak, kapan nih kita berdoa untuk barang hilang itu? Besok ya, terakhir ya, kata si Ustadz. Apa katanya? Pak, biarkan mobil saya hilang, nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Biarkan mobil saya hilang, nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Kenapa? Karena sekarang saya sudah menemukan Allah kembali. Jadi itu jalan titik balik jiwa ya. Jadi dengan cara apa? Diambil mobilnya, dia kembali ke titik balik jiwa. Dia ambil 2 triliun, dia kembali ke titik balik jiwa. Ada kasus jemaah, asal ketemu saya bawaannya mau diskusi aja. Kan jemaah saya ibu-ibu tuh kalau Pak. Diskusinya tentang rumah tangga. Lama-lama saya juga mual kan, soalnya pasti mau diskusi lagi, menghindar saya, karena lama-lama jadi tong sampah kan, Ustadz ini kan, nggak sehat buat psikologis kita itu. Kalau orang keluh aja, dikasih jalan, dikasih solusi, keluh aja, sampai satu titik akhirnya dia cerai. Saya bilang sama dia, ibu jangan seperti lilin. Dulu kita ada yang salah filosofi zaman kita sekolah, hiduplah seperti lilin. Filosofi hidup, falsafah hidup apa? Titik 2 di buku-buku agenda zaman sekolah dulu. Hiduplah seperti lilin. Itu bodoh. Menerangi tapi membakar diri. Itu salah. Saya nggak mau lagi hidup seperti lilin, menerangi tapi membakar diri. Adalah hidup ini mengalir seperti air. Air mengalir ke got. Maka kalau kita punya ngalir aja seperti air, berarti kita bukan petarung, kita bukan pejuang. Nah kalau saya Ustaz, ngalir aja lah Ustaz seperti air. Ya Allah, air itu dari atas ke bawah, nggak ada progres. Atau hiduplah seperti lilin. Udah saya pokoknya Ustaz, walaupun saya nggak kuat, saya pengen seperti lilin. Jangan. Kalau ibu udah tersiksa, nyawa ibu terancam, ibu cerai. Singkat cerita cerai. Tapi diskusi udah panjang nih. Singkat cerita cerai. Suatu saat dia datang lagi setelah sekian bulan. Ini waktu diskusi sebelumnya nangis-nangis. Datang lagi. Ustaz, alhamdulillah. Ternyata ketika saya ambil keputusan waktu itu cerai, ternyata Allah ingin mempertemukan saya dengan seorang imam, suami yang sayang sama saya, yang mengimami saya, yang saya bisa jadikan pemimpin, yang sayang sama anak-anak saya. Nah, fase transisi itu, ada fase transisi
Dari dia punya masalah sampai terjadi perpisahan sampai dia menikah. Di fase transisi itu fase titik balik jiwa dia. Banyak belajar. Nah sama itu yang maksud Allah, bahwa ujian hidup itu keniscayaan pasti Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu punya ujian hidup apa, masalah hidup apa? Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Tapi kabar baiknya apa? Kabar baiknya kami menguji kamu sedikit, bisyai'in sedikit. Kenapa sedikit? Bisyai'in sedikit. Kenapa? Dibandingkan nikmat Allah, ujian hidup itu tidak ada apa-apa. Siapa yang tidak pernah diuji di sini? Kalau dari mukanya ini muka ujian hidup semua. Serius, makanya kalau materi-materi tema-tema kayak gini mukanya serius, berarti ini banyak masalahnya. Hah? Sabar. Gak ada yang gak diuji, gak ada yang gak terluka. Nah tapi ujian hidup itu sebagai jalan pulang ke titik balik jiwa kita. Allah pengen kita kembali gitu. Allah pengen kita pulang. Saya di situ juga di buku itu ada tentang kisah saya, tentang titik balik jiwa saya. Ya, saya lahir tahun 68. Ya, 68. Ada ibu saya di sini. Saya lahir tahun 68. 69 adik saya Linda lahir. 70 Linda meninggal. 71 Dewi lahir. 72 Dewi meninggal. 73 Rosa lahir. 74 ayah meninggal. 73 Rosa lahir. Rosa itu adik saya perempuan. 2018 kemarin dia meninggal. Kemudian merantau ke Jakarta. Di buku saya itu merantau ke Jakarta. Baru ayah meninggal, nggak ada pilihan. Saya dititipkan ke umat saya. Ibu saya ke Surabaya. SD di Jakarta, saya masuk ke Ngabar di Jawa Timur sebelum Gontor. Tahun 81 baru masuk Ngabar, saya dicambuk karena telat sholat pakai gesper oleh Said namanya dari Palembang. Berapa bulan kemudian dicambuk oleh Nasir dari Kalimantan pakai kabel ini 2 dililit 3 karena telat ke masjid tahun 81. Nah kemudian 1 tahun di Ngabar saya ke Gontor. Makan nggak makan di Ngabar itu karena cuman mie rebus, mie direbus tiap hari kasih cabai rawit makan kita dulu zaman itu. Ya tahun 81 saya ke Gontor. Di Gontor juga namanya merantau jauh dari orang tua, banyak luka-luka itu. Ya merasa biasa anak-anak itu di usia itu merasa terbuang lah, merasa apa gitu. Nah pertanyaan, kenapa itu masih ada dalam ingatan? Bapak-bapak silakan, ibu-ibu pasti punya cerita tentang masa lalu yang masih kuat dalam ingatan. Karena iCloud itu kalau handphone itu ada tempat penyimpanan datanya. Ini unlimited, bisa flashback ke masa lalu, punya cerita tentang masa lalu. Nah tapi itu sebagai jalan takdir kita yang harus kita lalui. Ada namanya takdir mubram, ada namanya takdir mu'allaq. Takdir mubram itu takdir yang gak bisa lagi kita ubah. Sudah ketentuan Allah, sekolah kehidupan kita. Ada takdir mu'allaq, ada ikhtiar kita, ada pilihan kita, walaupun Allah juga yang menentukan. Maka yang bikin kita bisa pulang ke Allah
adalah saat kita berdamai dengan takdir kita. Kalau Bapak Ibu tetap mau sehat di usia senja, berdamai dengan takdir. Ada 3 penyakit yang bahaya. Jangan suka menyesali penderitaan masa lalu. 1. Jangan suka menyesali penderitaan masa lalu. Jadi itu hanya sebuah cerita yang harus dilalui. Kenapa? Tidak akan pernah ada cahaya kalau tidak pernah gelap. Bagaimana kita bisa cerita indahnya hidup kalau kita tidak pernah mengalami luka? Bagaimana bisa kita cerita tentang indahnya senyuman kalau kita tidak pernah merasakan tangisan? Nah, jangan suka menyesali penderitaan masa lalu. Jangan mencemaskan kehidupan hari ini. Jalani saja. Jangan cemas dengan kehidupan hari ini. Yang ketiga, jangan pernah khawatir dengan masa yang akan datang. Jangan overthinking. Jalani hari ini, nikmati hari esok yang belum pasti, serahkan kepada Allah, dan tetaplah berada di titik balik jiwa itu. Ada berita baik. Apa berita baiknya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menguji kita di luar batas kesanggupan kita. Ingat ya. Allah nggak menguji Bapak Ibu di luar batas kesanggupan Bapak Ibu. Gak mungkin. Maka salah satu obat jiwa itu adalah iman. Contohnya, tapi diafirmasi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi sambil jalan, sambil nyetir, Allah gak menguji aku di luar batas kesanggupan aku, biar energinya terasa. Atau apa? Fa inna ma'al usri yusra. Jadi Bapak Ibu tuh jangan cuma dibaca, diafirmasi, diulang-ulang sambil jalan, sambil nyetir, sambil olahraga, naik sepeda, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Ini Allah yang ngomong. Gitu. Jadi ada energi. Jadi di fase sulit saya, kan fase sulit itu juga ada di fase saya sekolah. Saya bilang sama ibu saya diterima sebagai guru di sekolah Harapan Medan, sebagai guru. Tapi waktu yang bersamaan saya dipanggil untuk ngambil S2 ke Jakarta. Ini dapat duit, yang ini pasti kekurangan duit. Jadi guru dapat gajian, dapat duit. Yang ini ngambil S2 pasti penuh. Saya sudah berhitung ini pasti penuh penderitaan ini. Karena ada tanda tangan nggak boleh punya kegiatan kerja, harus fokus kuliah karena beasiswa. Akhirnya saya ambil yang S2. Kita ambil yang S2. Begitu masuk Ciputat, ujian pertama, dapat kos, lantai atas, papan. Rumahnya tinggi tapi papan, atapnya asbes, panas. Ini mau ngambil ilmu yang saya sampaikan hari ini nih Bapak. Perjuangan itu keringet, malam keringet, pagi keringet. Uang beasiswa 225, seingat saya, bayar kos di situ, uang makan di situ, uang buku di situ. Maka ada warteg di sebelah kos saya juga waktu itu, namanya Bu Sri, ngebon di situ, dapat beasiswa bayar. Nanti hari Ahad, hari Senin nih bayar,
dapat beasiswa tanggal sekian, tanggal 1, hari Selasa bon baru lagi. Iya. Itu ada cerita saya di buku saya. Terus S3 sama sampai itu S2 saya nggak wisuda didampingi oleh sahabat saya Abu Sahrin, karena ibu saya nggak bisa datang ke Jakarta. Saya S2 sahabat saya Abu Sahrin pakai toga merayakan wisudanya di warteg Bu Sri. Pas mau dibayar, ini masih pakai toga nih di warteg. Bu Sri mau bayar, udah mas katanya nggak usah, ini kan hari wisuda Mas Andian, nggak usah bayar. Berdua itu merayakan wisuda. S2 udah masuk S3 tapi wisudanya nyusul. Nah, itu fase hidup yang sulit itu. Saya selalu Pak di jalan lagi nyetir, lagi olahraga, lagi menuju kampus. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Hukum Allah, sunnatullah. Itu di buku yang pertama, The Secret Law of Allah. Bukunya 320 halaman juga. Jadi saya tulis 640 halaman. The Secret Law of Allah, rahasia sunnatullah. Kalau Allah sudah mengatakan bersama kesulitan pasti ada kemudahan, siapa yang bisa mengatakan? Ada sebuah kisah yang luar biasa, kisah penutup lah ya buat kajian kita hari ini. Tadi titik balik jiwa digabungkan dengan cerita ini. Tahun 2000 saya liburan kuliah lagi libur S3, udah kuliah S3 libur, saya pulang ke Medan di kapal laut pengurus kapal. Bapak Ibu, ini gabungan semua titik balik jiwa ini. Bapak Ibu, kapal tidak menyiapkan penceramah selama 2 malam, 3 hari 2 malam. Tidak menyiapkan penceramah. Kapalnya kapal Kampuna. Jadi penceramahnya dari jemaah. Ini kayak gini nih suasananya. Kan apa tuh mewah juga musola kapal itu, gede. Kurang lebih seperti ini. Kapal tidak menyiapkan penceramahnya dari para jemaah. Ini pas maghrib ke isya malam pertama. Gak ada yang naik ini. Celengak-celenguk, semua celengak-celenguk ke jemaah. Gak ada yang naik. Saya mau naik tapi pakai jeans sama kaos. Terus gak ada juga yang naik. Dah bismillah. Berhubung gak ada yang naik, saya bilang maka saya yang naik. Ternyata semua jemaah itu di hatinya sama, underestimate. Oh ini siapa berani benar pakai jeans, pakai kaos, belum nikah, saya tahu. Jadi wajar, belum nikah. Saya ceramah. Begitu azan isya, Bapak Ibu sudah azan isya, kita tutup. Nanti dulu ada berapa orang jemaah. Nanti dulu ada apa saja. Mau bertanya bukan. Tolong nanti Bang habis isya nyambung lagi ya. Itu peraturannya sampai isya saya bilang. Kata orang kapal boleh nyambung lagi. Akhirnya selesailah sampai selesai isya. Jadi sholat isya sambung lagi ceramah. Kurang lebih itu hampir jam 9. Otomatis telat makan. Nah ini, jadi hikmahnya itu ketika saya ikhlas, ya adalah jemaahnya mau sampai isya, ya kan? Jadi akhirnya nyambung, lanjut. Nah atas dasar telat itu, kalau nggak telat beda lagi ceritanya. Karena telat, maka saya bawa Indomie ke pantry untuk ngambil air panas. Dapur udah tutup. Ketemulah sama jemaah yang tadi dengar ceramah saya. Orang tua umur 70 sekian pada saat itu. Nah, ceramahnya bla 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 bla, dia komentar tentang ceramah itu.
kita harus ketemu di Jakarta. Di mana Pak? Di Kemanggisan. Akhirnya saya datang. Saya cuma nggak lama, seminggu. Nanti 3 hari setelah sampai saya kontak, datang ya ke Kemanggisan. Saya tidur di dek, di tangga, kalau padat. Nah, petugas kapal nanya tadi, Bang, tidurnya di mana? Di dek, saya bilang. Bagian anak kos juga biasa, Bang pindah ke kamar Bang. Jadi hikmah ceramah di kapal itu akhirnya saya tidur di kamar VIP, kamar mewah. Makan katanya nggak usah ke pantry, diantar langsung ke kamar. Wah, luar biasa ternyata Allah kasih itu. Nah, singkat cerita sampai Jakarta saya main ke Kemanggisan, dikenalin saya dengan kemanakan Bapak ini. Dikenalin, ini hikmahnya tadi ceramah ya Bapak Ibu, jangan lupa itu pondasinya di situ. Dikenalin, akhirnya apa? 3 bulan setelah kenal, enggak jadi istri. Pak, 3 bulan saya kenal, ada anaknya tapi nggak dapat saya. 3 bulan saya kenal, saya telepon. Jarang komunikasi juga. Saya telepon dari wartel. Apa kabar Bu? Iya, sehat Pak. Lagi ngapain? Lagi nonton TV. Lihat orang tawaf di Mekah. Luar biasa ya Bu ya sekarang ya. Iya. Udah, akhirnya panjang lebar cerita, saya tutup. Bu, udah ya, saya mau kembali ke kos nih. Udah malam. Nanti. Bapak sama Ibu kemarin diskusi, kami memutuskan tahun ini Andian berangkat haji. Kaki saya nggak jejak di wartel Bapak Ibu. Apa Bu? Berangkat haji. Jantung saya berdebar, kaki saya nggak jejak, napas saya sesak. Karena bank masih ada di warteg, artinya masih terbatas secara keuangan. Nah itu, nanti nih Bapak Ibu silakan, ini kayak puzzle ceritanya dari awalnya kayak puzzle, silakan disusun. Akhirnya saya tanya, sama-sama saya berangkat, saya bayarkan nanti uang hajinya ke Ustadz Najamuddin sebagai pembimbing saya waktu itu. Jadi Pak Najam itu pembimbing saya. Sama salah satu jemaah yang juga berangkat haji, Yu ke Sumeru, rambutnya gondrong, segini, anak band. Sekarang saya kaget juga dia jadi ustaz. Ternyata pulang haji dia kuliah di PTIQ sampai S2, hafal Quran. Akhirnya sekarang jadi ustaz Yu ke Sumeru itu. Tadinya anak band. Nah, singkat cerita pergi haji. Nah, pergi haji itu blocking mental. Itu saya mental blocking itu gini. Aduh, saya miskin, saya pergi haji. Alhamdulillah udah syukur bisa pergi haji. Doa saya nggak mau macem-macem lah, udah bisa pergi haji, udah cukup lah gitu kan. Itu namanya blocking mental. Itu saya nggak punya itu. Saya berdoa di Arafah. Ya Allah, saya pengen ya Allah suatu saat setiap tahun saya ke sini. Saya mau setiap tahun ke sini ya Allah. Ini orang miskin, harusnya kan kalau ada orang yang dengar, udah syukur lu pergi haji, mintanya setiap tahun. Dan waktu saya pergi itu, ibu warteg itu saya pamit Bu, saya bilang saya pamit dulu ya pergi haji. Masih ada bon saya kan, iya. Nah ada yang belum bisa saya selesaikan, nanti kalau beasiswa saya keluar, itu saja nanti Bu, iya. Saya pergi haji. Jadi ada garansi juga meninggalkan hutang di situ. Kan hutangnya nggak gede juga, tapi untuk ukuran saya zaman itu besar. Saya doa di Arafah, ya Allah, pulang haji ini saya pengen ngajar ya Allah di kampus. Ya Allah, saya pengen bawa ibu saya haji. Ya Allah, saya pengen nikah, ketemu sama jodoh saya pulang haji ini. Ya Allah, karuniakan saya keturunan. Ya Allah, saya pengen ceramah, berkembang dakwah saya ya Allah. Terus saya berdoa di sana. Singkat cerita pulang haji, sampai Ciputat, buka pintu kos, jepret,
Di kaki saya surat. Bahasa imajiner hamba dengan Allah ya, bahasa hati ya. Andian, doa pertamamu, kata Allah. Kan saya buka pintu, saya ambil suratnya. Ini doa pertamamu, aku kabulkan. Panggilan jadi dosen di Universitas Yarsi. Beberapa bulan kemudian, sahabat saya ngajak ketemu saya. Ustaz, nanti tahun 2003 Ustaz sebagai pembimbing haji ya. Oh enggak, doa kedua dulu. Doa kedua nikah 2001, punya anak, kemudian ceramah ya. Dulu kan kalau subuh itu di TPI Indonesia tuh sering saya tuh CCTV TPI Indonesia tuh ceramah. Saya kok nonton tuh nangis, kok bisa saya di situ zaman itu. Kemudian diundang ke Papua, dikasih duit 38 juta kali 3. Ustadz, ini untuk istri dan saya ongkos haji, ini 38 juta untuk Ustadz. Saya sudah deal sama travel, saya jadi pembimbing, berarti ini 38 juta untuk ibu saya haji. Saya telepon dari Papua, pergi haji. Doa di Arafah tahun 2000 itu nyata, tawaf bersama ibu. Tawaf gitu yang bimbing. Salah satu jemaah saya Zulkifli Hasan, itu jemaah haji. Sama Hatari yang Nasdem. Waktu itu dia belum di Jakarta, dia masih di Papua, di Sorong. Nah dia yang bayar ongkos haji, suami istri sama kasih saya duit 38 juta itu. Doa berikutnya, terus itu Andian, ini aku berikan doa berikutnya, buka halaman berikutnya, ini doa berikutnya, begitu seperti begitu ke Allah itu. Buka halaman berikutnya, wih Bapak Ibu. Makanya saya katakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kita nggak akan bisa menghitung nikmat Allah. Nggak sanggup kata Allah. Jadi Bapak Ibu butuh waktu untuk diam, tarik nafas malam, hening di sepertiga malam. Coba lihat dengan mata batin nikmat itu. Dan tiba-tiba kita sudah berada di penghujung waktu kita. Penghujung waktu. Kenapa dikatakan penghujung waktu? Allah bersumpah wal asri, demi waktu asar. Di sini Bapak Ibu lahir, di sini Bapak Ibu sekarang. Begitu kita buka mata kita tersadar, ternyata kita sudah berada di penghujung waktu wal asr, demi waktu asar. Artinya ini momen persiapan untuk pulang dalam keadaan husnul. Coba. Wal asri innal insana lafi khusr, demi waktu asar sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman. Wa amilus sholihat, kembali kepada Al-Kahfi ayat 46. Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia, amalan soleh yang layak dijadikan sandaran sesudah kita pulang menghadap Allah. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah itu dia. Jadi Bapak Ibu, balik ke titik balik jiwa, ke janji setia kita kepada Allah, dan persiapkan diri untuk pulang. Dan alam barzah itu lebih indah dari dunia dan seisinya. Surga, kata Rasul tadi, alam barzah, raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Itu bagi orang yang beriman dalam barzah. Surga, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil basar. Nikmatnya surga belum pernah kita lihat di dunia ini dengan mata kita, belum pernah kita dengar di dunia ini dengan telinga kita, bahkan nikmatnya surga belum pernah terlintas oleh hati kita. Jadi jangan tertipu dengan dunia. Selesai sudah dunia.
sekarang siap pulang. Ya, membekali diri untuk jalan pulang, dan masjid sudah siap untuk nyolatin kita. Untuk apa? Artinya apa? Silaturahim dijaga biar banyak yang nyolatin kita. Kalau nggak suka silaturahim, nanti yang nyolatin cuma 3-4 orang. Makanya aktif ke pengajian, aktif ke masjid. Banyak orang berkenal sama kita, bersosialisasi, insya Allah banyak yang akan mendoakan kita. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Mungkin satu pertanyaan atau dua? Cukup? Baik. Baik. Saya pernah dengar Ustaz menyampaikan bahasanya boleh sombong kepada orang sombong itu maksudnya apa? Boleh sombong kepada orang sombong. Bapak orang kaya, saya lebih kaya dari bapak, saya boleh sombong ke bapak gitu. Saya nggak tahu juga itu kenapa boleh sombong kepada orang sombong. Dia ngomong saya nggak pernah. Enggak. Oh benar Ustaz lain. Ya, ada hadisnya katanya. Ada hadisnya enggak gitu. Oh iya, jadi gini. Jangan lupa ya, sombong itu sifat Allah. Sombong itu sifat Allah. Ya. Jadi jangan bersifat dengan sifat Allah. Ya, jangan bersifat dengan sifat Allah. Yang boleh sombong hanya Allah. Dan Rasulullah SAW yang kita teladani tidak pernah jadi orang sombong. Asyidda'u 'alal kufar, tegas terhadap orang kafir, ruhama bainahum, kasih sayang terhadap sesama muslim. Ya. Jadi kalau kita ingat definisi sombong itu versinya Rasulullah SAW, orang kalau sudah merasa paling pintar, paling kaya, paling hebat, merasa paling dermawan. Padahal dermawan itu baik, tapi punya perasaan paling dermawan. Kalau sudah paling, biasanya meremehkan orang lain. Nah kalau sudah meremehkan orang lain, kata Rasul, tidak mau dengar nasihat. Itu ciri khas orang sombong. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau saya butuh penjelasan lebih dalam lagi, ambil yang kita aman buat kita, aman nih buat kita, ambil apa? Jadi orang yang tawadhu, rendah hati. Nah, kalau ke Allah nih rendah diri dan rendah hati. Rendah diri dan rendah hati. Tapi kalau ke manusia hanya boleh rendah hati. Karena rendah diri itu minder. Siapalah aku, itu kan minder. Nah, itu ke Allah boleh, kalau ke manusia tidak. Nah kita dengarkan sepatah dua patah kata dari Ustadz Dedi Setiawan. Ustadz Dedi 5 menit menjelaskan. Ini Ustadz Dedi nih, Bapak Ibu boleh undang nih beliau sambil berdiri Pak. 5 menit tadi sebagai kunci tadi sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terkait yang ditanyakan oleh Bapak yang tadi ini, terkait yang sombong tadi, sombong terhadap orang sombong adalah sedekah, itu bukan hadis tetapi adalah perkataan ulama gitu. Kenapa kita boleh sombong kepada orang sombong? Karena kalau kita tidak sombong kepada orang sombong itu dia menjadi tidak sadar gitu akan perbuatannya gitu. Sehingga kalau niat kita itu untuk menyadarkan orang yang sombong itu supaya dia kembali ke jalan yang benar, yaitu dengan sikap sombong itu gitu. Tetapi kalau kita misalnya tawadhu, malah merendahkan diri kita, kemudian
tidak menyadarkan dia gitu, sehingga kebolehan sombong terhadap itu supaya menyadarkan dia gitu. Kemudian melanjutkan kajian dari yang dijelaskan tentang titik balik jiwa yang dijelaskan oleh Ustaz Andian tadi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya dari awal kita diciptakan itu Allah menginginkan kebahagiaan pada diri kita gitu. Dari awal penciptaan kita, jadi Allah itu waktu kita pertemuan antara di sperma dengan untuk minum telur, waktu zigot itu masuk ke dalam indung telur itu kan bukan siapa yang paling cepat, bukan siapa yang paling hebat, tetapi Allah yang menentukan kita masuk ke dalam indung telur itu, sehingga kita yang ditentukan Allah untuk menjadi manusia gitu. Maka kata Allah itu, Dialah yang menghendaki, kemudian Dia yang memilih, dan tidak ada pilihan bagi mereka itu, sehingga kita yang dipilih Allah, kita yang menjadi manusia gitu. Kemudian selanjutnya pada saat sebelum kita dimasukkan ke ruh itu ditiupkan ke dalam ruh, ke dalam janin, manusia itu diambil sumpahnya. Alastu birabbikum qalu bala sayyidina, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, kami bersaksi engkau adalah Tuhanku, di Quran surah Al-A'raf ayat 172. Sehingga di sini Allah ingin kita selalu terhubung kepada Allah. Nah, ketika kita selalu terhubung kepada Allah, koneksi kita kepada Allah itu selalu dekat gitu. Kemudian pada saat usia janin 120 hari Allah tiupkan ruh, faiza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika ruh itu ditiupkan ke dalam janin pada usia 120 hari, itu menunjukkan bahwa kita selalu dekat kepada Allah, karena Allah menggunakan kata ruhi. Ruhi di sini dia idul tasrik, bagian dari pengagungan bukan penyatuan, sehingga Allah memuliakan kita karena diri kita itu bagian dari pengagungan Allah gitu. Sama ketika Allah menyebutkan bait Ka'bah itu dengan baiti gitu ya, rumahku gitu. Sehingga ruhi di situ adalah idofat tasrik, bagian dari pemuliaan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika Allah memberikan kemuliaan itu pada saat kita sudah ditiupkan Allah pada di janin itu, Allah tidak melepaskan kita begitu saja. Pada saat kita lahir, Allah memberikan Al-Quran sebagai petunjuk. Salah satunya makanya Allah dalam penyusunan Al-Quran itu dia sifatnya tauqifi. Tauqifi itu penyusunannya dari arahan dari Rasulullah, kemudian Jibril yang memberikan arahan atas perintah Allah gitu. Kalau seandainya berdasarkan kronologi, maka penyusunan Al-Quran itu harusnya Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 gitu. Tetapi dalam penyusunan Al-Quran itu Allah meletakkannya setelah Al-Fatihah ada Quran surah Al-Baqarah. Quran surah Al-Baqarah itu di pembukaan awalnya setelah Alif Lam Allah ucapkan apa? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin gitu. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Agar kita selalu terhubung kepada Allah, Allah turunkanlah kitab suci supaya kita selalu terhubung kepada Allah. Dan menariknya di sini, setelah kita lahir, ternyata di dalam pertama kali diciptakan di dalam janin itu adalah jantung. Jantung di sini menurut para pakar ada 40.000 neuron. 40.000 neuron itu di dalamnya itu terdapat bimbingan moral, kemudian terdapat petunjuk-petunjuk, intuisi, emosi dan sebagainya. Dan ini menurut para pakar itu dia sudah ada bimbingan itu sudah ada di dalam diri manusia, yang dia tidak dipengaruhi oleh pengetahuan, tidak diintervensi oleh pengalaman hidup sebagai sudah Allah yang menginstal gitu di dalamnya. Dan menariknya di sini ketika dia dan itu yang disebut oleh Dr. Aisyah dalam itu suara Tuhan gitu. Ternyata hal ini sejalan dengan pendapatnya Imam Al-Ghazali di kitab Yaumuddin tentang keajaiban qalbu. Jadi di dalam diri manusia itu ada khosyah al-qalbiyah. Khosyah al-qalbiyah itu fitur istimewa, kemuliaan yang berkaitan dengan hati. Nah, di dalam khosyah al-qalbiyah itu ada namanya salah satunya khatir rabbani. Khatir rabbani ini adalah
sesuatu lintasan bisikan hati dan pikiran yang berkaitan dengan hati. Nah, jadi ketika hati kita bersih, khotir Rabbani ini dia terdengar gitu. Tapi ketika hati kita kotor karena kemaksiatan atau perbuatan, maka khotir Rabbani tetap ada, tetapi dia tidak terdengar. Sumum bukmun umyun fahum la yarji'un, tertutup pintu mata hati kita, tidak mau kembali ke jalan Allah. Sehingga ketika kita misalnya selalu terhubung dengan Allah, dengan hablum minallah dan hablum minannas, khotir Rabbani ini akan selalu terdengar gitu. Sehingga kita akan selalu terhubung dengan Allah gitu. Jadi begitulah Allah saking sayang kepada kita supaya kita selalu terhubung kepada Allah itu, dengan dia meletakkan di dalam jantung itu ada 40.000 neuron yang berkaitan tentang bimbingan moral, petunjuk dan sebagainya. Dan Allah mengajarkan kita agar kita selalu terhubung itu dengan kitab suci gitu. Sampai-sampai nanti di Quran surah As-Sajdah ayat 21, ketika kita jauh pun dari Allah, Allah akan memberikan ujian di dunia sebelum ujian di akhirat agar kita kembali ke jalan Dia gitu. Sehingga kita tidak pernah dilepaskan oleh Allah sampai kita wafat gitu. Sampai ketika wafat pun Allah ajarkan, apabila kita mengucapkan pada akhir kalimat kita dengan la ilaha illallah, kita akan masuk ke dalam surga gitu. Sehingga dari awal kita diciptakan sampai kepada kita wafat pun Allah akan selalu tuntun kita. Dan ketika kita wafat tidak dalam keadaan muslim, maka sungguh kita merugi karena kita tidak mau mendengarkan khatir Rabbani tadi. Demikianlah penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu ya, jelas ya. Jadi silakan kalau mau sombong tapi kepada orang sombong itu, versinya Ustaz Dedi tadi, kalau untuk niat mendidik. Tapi kalau untuk menjaga rasa aman kita, bisa jadi dengan tawadu pun orang sombong belajar dia lebih kaya, lebih sukses kok rendah hati ya. Nah gitu ya. Jadi kalau saya untuk rasa aman, jadilah orang yang tetap rendah hati. Saya kira itu. Ada lagi? Cukup ya. Saya juga mau ngisi manasik umroh. Saya mohon maaf mungkin langsung karena mau ngisi manasik, pulang dulu ke rumah. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sehat-sehat buat Bapak Ibu semua. Kalau ada yang mau umroh, insya Allah bisa difasilitasi juga. Dan sekarang ada pembiayaan yang diawasi oleh OJK melalui Al-Mitra. Jadi berangkat baru nyicil itu diawasi oleh Dewan Syariah juga. Ya, jadi kalau yang pengen banget belum pernah ke sana, pengen umroh, nanti bisa berkabar dengan saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.